Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Islam sangat menganjurkan pernikahan. Dengan menikah, manusia dapat berkembang, sehingga umat manusia dapat dilestarikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tikan Rumala sebagai moderator. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah di sini ada peta konsep. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan pernikahan, lalu hukum dan mahram, rukun dan syarat, pernikahan yang tidak sah, pernikahan menurut undang-undang, dan hak kewajiban suami istri yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, ada pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan yang dijelaskan oleh Seli. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian pernikahan. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan juga menjodohkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Sedangkan secara istilah adalah akad antara laki-laki dan perempuan untuk dihalalkan, yaitu yang bukan mahram menjadi mahram, sehingga menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Apa saja tujuan pernikahan? Yang pertama adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, membentengi akhlak. Yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan keturunan yang soleh, dan yang keenam, menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi dengan tujuan-tujuan tersebut, insya Allah pernikahan akan bahagia. Hukum pernikahan. Asal melakukan pernikahan itu adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, baik dilihat dari itu fisik, mental, ekonomi, ataupun akhlak. Nah, oleh karena itu, hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Wajib itu bagi orang yang mampu, baik dari fisik, mental, ekonomi, ataupun akhlak untuk melakukan pernikahan dan sudah mempunyai keinginannya untuk menikah. Dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah orang yang mempunyai keinginannya untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, boleh melakukan, boleh tidak untuk melakukan pernikahan, tapi melakukan pernikahan itu lebih baik daripada mengkhususkannya beribadah sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mubah. Mubah itu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya ataupun sama sekali tidak memiliki syahwat, seperti orang impoten, lanjut usia, orang yang tidak mampu menafkahi. Nah, sedangkan wanitanya itu rela asalkan wanita tersebut adalah rasyidah berakal. Mubah juga bertujuan hanya untuk sekedar memenuhi hajatan ataupun bersenang-senang tanpa ada niatan memiliki keturunan ataupun melindungi diri dari yang haram. Haram-haram itu adalah bagi orang yang mampu merasa yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik itu kewajiban yang berkaitan erat dengan hubungan seksual maupun yang berkaitan dengan kewajiban lainnya. Nah, pernikahan ini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita yang akan dinikahinya. Sesuatu yang menimbulkan bahaya itu pasti dilarang dalam Islam. Yang terakhir adalah makruh. Makruh itu adalah bagi orang yang mampu menikah tetapi dikhawatirkan akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya ataupun menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dimiliki dalam memenuhi hak-hak manusia dan tidak minat terhadap wanita ataupun keturunan.
Keempat adalah mahram, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga dengan mahram nikah. Nah, dalam kondisinya, mahram itu terbagi menjadi dua, yaitu mahram mu'adab dan mahram ghair mu'adab. Yang pertama adalah mahram mu'adab, yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya, seperti keturunan, suatu persusuan, mertua perempuan, anak tiri dari ibu yang dinikahi, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Yang kedua adalah mahram ghair mu'adab, yaitu mahram yang menghimpun dua perempuan sekaligus. Nah, misalkan statusnya itu bersaudara, adik kakak. Hal ini boleh dinikahi asalkan setelah yang satu itu bercerai ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah, yang lainnya itu karena dengan sebab istri orang ataupun sebab iddah. Nah, mahram itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama dilihat dari keturunan, yang kedua pernikahan, yang ketiga persusuan, yang keempat dikumpul ataupun 5. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah yaitu ada 5. Yang pertama, calon suami. Syaratnya yaitu 1. Bukan mahram si wanita. Yang kedua yaitu orang yang dikehendaki adanya keridoan dari masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu muayyan, yang artinya beridentitas jelas. Yang kedua yaitu calon istri. Syaratnya yaitu 1. Bukan mahram si laki-laki. Yang kedua terbatas dari halangan nikah. Yang ketiga yaitu wali. Wali adalah bapak kandung dari mempelai wanita. Syarat menjadi wali yaitu yang pertama orang yang dikehendaki, yang kedua yaitu laki-laki bukan wanita atau banci, yang ketiga yaitu mahram si wanita, yang keempat yaitu balik, yang kelima berakal, yang keenam tidak fasik, yang ketujuh tidak terhalang dari wali yang lain, yang kedelapan tidak buta, yang kesembilan tidak berbeda agama, yang kesepuluh merdeka atau bukan budak. Yang keempat yaitu 2 saksi. Syaratnya yaitu berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, tidak fasik, sunnah dalam keadaan rela, tidak terpaksa. Yang kelima yaitu sigot. Sigot atau ijab qabul adalah perkataan dari mempelai laki-laki ketika akan nikah. Syarat menjadi sigat yang pertama yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, yang kedua tidak terikat dengan waktu tertentu, yang ketiga boleh menggunakan bahasa asing, yang keempat dapat menggunakan kata tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Yang kelima yaitu qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha tajwijaha dan boleh didahulukan dari ijab. 6. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu baik lama atau sebentar. Yang kedua yaitu pernikahan sigar yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa memberi mahar. Yang ketiga yaitu muhalil yaitu pernikahan seorang wanita yang ditalak 3 oleh suaminya karenanya diharamkan rujuk kepadanya. Kemudian si wanita itu kembali menikah dengan laki-laki bersetujuan untuk menghalalkannya dinikahi oleh mantan suaminya. Yang keempat yaitu pernikahan orang yang ihram yaitu pernikahan yang sedang melakukan ihram haji atau umroh serta sebelum memasuki waktu tahalul. Yang kelima pernikahan dalam masa idah yaitu pernikahan laki-laki yang menikahi wanita yang dalam masa idah perceraian atau meninggal dunia. Yang keenam yaitu pernikahan tanpa wali yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan wanita tanpa seizin wali. Yang ketujuh yaitu pernikahan wanita kafir, dan yang kedelapan menikahi mahramnya karena sepersusuan. Di dalam negeri Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut mengenai penduduk maka harus mendapat legalitas dari pemerintah dan tercatat resmi, seperti halnya pernikahan, kematian, dan kelahiran. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pernikahan harus sesuai prosedur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh masing-masing pegawai pencatat nikah. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan,
Sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka berada di bawah pengawasan PPN. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka ada hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Hak di sana adalah yang harus kita dapatkan. Nah, di dalam hak dan kewajiban rumah tangga mencakup 3 hal, yakni kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, kewajiban bersama suami dan istri, yaitu mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya, kemudian berlaku sopan kepada mertua, kerabat, kakak ipar, baik dari pihak suami maupun istri. Setia dalam hubungan rumah tangga, melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, harmonis, dan damai. Kemudian, saling bantu-membantu antara keduanya, antara suami dan istri. Serta menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua ada kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah menjadi pemimpin, memelihara batin dan lahir keluarga, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya dalam memberikan nafkah, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir diantaranya sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian nafkah batin ini seperti membimbing istrinya supaya menjadi lebih baik lagi, membimbing istrinya dalam agamanya supaya menjadi istri yang solehah. Kemudian, suami juga wajib memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istrinya asalkan berada dalam norma Islam. Kemudian, suami juga wajib untuk membantu kegiatan-kegiatan istri dan tidak diwajibkan untuk mempersulit kegiatan istri. Kemudian yang terakhir, ada kewajiban istri terhadap suami. Jika suami memerintah sesuatu, seperti memerintah meninggalkan kemaksiatan, maka sebagai istri harus menaati suami, karena itu hal kebaikan. Tetapi, jika suami memerintah untuk melaksanakan kemaksiatan, maka kita harus menolaknya. Kemudian, kewajiban istri terhadap suami yang selanjutnya adalah menjaga diri, karena kehormatan keluarga bisa dilihat dari kelakuan istrinya. Apabila suami tidak berada di rumah, maka sebagai istri harus menjaga harta dan kehormatan keluarganya. Istri tidak boleh keluar rumah apabila tidak mendapat izin dari sang suami. Kemudian, istri harus bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh suami, baik itu kecil atau besar, dan harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Serta, seorang istri harus membantu suami dalam mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, presentasi tentang pernikahan sudah selesai. Sebelum ditutup, terdapat hikmah-hikmah yang didapat dari pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang kedua, akan mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terjalinnya silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak, suami dan istri. Selanjutnya, terdapat kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.